Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Ika. Nah, saya akan menjelaskan materi tentang dimensi 3. Perhatikan slide pertama ya. Nah, dimensi 3 termasuk dalam suatu bangun ruang. Nah, di slide pertama kita disajikan dengan gambar-gambar macam-macam bangun ruang, yaitu di situ ada kerucut, ada limas, ada prisma, bola, tabung, kubus, dan juga ada balok. Nah, dalam dimensi 3 ternyata ada unsur-unsur penyusunnya, yaitu ada titik, ada garis, dan juga ada bidang. Nah, apa itu titik? Nah, coba perhatikan di gambar, di slide. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu titik? Nah, titik adalah bentuk paling dasar dalam geometri. Nah, titik ini ditulis dengan tanda noktah atau tanda titik dan diberi nama dengan huruf kapital. Seperti pada slide itu titik A. Titik ini hanya memiliki kedudukan dan tidak memiliki dimensi, atau bisa dikatakan dimensinya adalah 0, yang artinya titik tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar, dan tidak memiliki tinggi. Nah, selain titik, di sini ada juga yang namanya garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang bila dihubungkan hanya memiliki ukuran panjang. Nah, karena itu garis bisa disebut berdimensi 1. Nah, garis ini bisa terbentuk minimal dari 2 buah titik seperti pada slide, yaitu titik A dan titik B. Nah, garis diberi nama dengan huruf kecil, misalnya nih, garis G, atau dengan huruf kapital, yaitu garis AB, yang menunjukkan bahwa garis tersebut adalah garis AB yang memiliki titik ujung A dan ujung yang lain yaitu B. Selain titik dan garis, ada juga yang disebut dengan bidang. Pada slide di situ ada bidang A, B, C, D. Nah, apa itu bidang? Nah, bidang adalah himpunan titik-titik yang jumlahnya tak terhingga, yang membentuk permukaan rata yang melebar ke segala arah. Bidang dapat juga diartikan sebagai himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri lebih dari 2 buah garis. Nah, bidang ini termasuk dalam benda 2 dimensi karena dia memiliki ukuran yaitu panjang dan lebar. Nah, seperti ini. Perhatikan di slide yang ketiga, di situ adalah proses pembentukan garis. Garis AB. Dan juga ada proses pembentukan sebuah bidang. Nah, seperti itu. Dari sini kita peroleh bidang A, bidang B. Nah, di sini kita peroleh bidang A, B, C, D dari kumpulan titik-titik dan garis tersebut. Nah, dalam pembentukan sebuah bidang, ternyata ada 4 syarat. Nah, yang pertama, coba perhatikan gambar di sebelah kanan bawah. Kita mempunyai 3 titik nih, yaitu titik A, B, dan C. Nah, jika ketiga titik tersebut kita hubungkan, maka akan membentuk suatu bidang atau bangun datar, yaitu segitiga A, B, C. Nah, selanjutnya kita memiliki titik A dan satu garis B, C. Jika titik A dan garis BC dihubungkan, maka akan membentuk suatu bangun datar atau bidang yang dinamakan segitiga ABC. Selanjutnya, kita memiliki garis AB dan
garis BC. Nah, kedua garis ini akan berpotongan nih di titik B. Nah, seperti itu. Jika titik A kita hubungkan dengan titik C, maka akan membentuk sebuah bidang, yaitu segitiga ABC. Nah, dan yang terakhir nih, kita mempunyai garis AB dan garis DC. Nah, kedua garis ini saling sejajar. Nah, sejajar dia. Jika kita hubungkan titik A ke C, titik B ke D, akan membentuk sebuah bidang segi 4. Nah, yaitu bidang ABCD. Nah, dari penjelasan, kalian dapat menyimpulkan sendiri nih 4 syarat terbentuknya sebuah bidang. Seperti itu. Nah, ini adalah kedudukan titik terhadap garis. Nah, perhatikan di slide. Nah, di sini disajikan 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Bagaimana maksudnya titik terletak pada garis? Nah, coba perhatikan titik A, B, dan C. Nah, ketiga titik tersebut dilalui oleh sebuah garis. Berbeda nih dengan titik D yang tidak dilalui oleh garis. Nah, sehingga titik D dapat kita sebut sebagai titik yang terletak di luar garis. Sekarang adalah kedudukan titik terhadap bidang. Disajikan sebuah bidang ABCD dengan titik P dan titik Q. Perhatikan di slide ya. Titik Q terletak pada bidang ABCD dan titik P tidak terletak pada bidang ABCD. Mengapa demikian? Nah, coba perhatikan titik Q berada pada garis yang terletak di bidang, yaitu garis AC. Nah, dan bidang ABCD tersebut juga melalui titik Q. Nah, sehingga titik Q terletak pada bidang. Bagaimana dengan titik P? Nah, titik P ini tidak terletak pada bidang karena titik P tidak berada pada garis yang ada di bidang. Nah, dan bidang ABCD juga tidak melalui titik P. Nah, seperti itu. Next adalah kedudukan garis terhadap bidang. Kita mempunyai bidang ABCD dan garis RS dan PQ. Lihat di slide, ada bidang ABCD dan garis RS dan PQ. Bidang ABCD ini terbentuk dari kumpulan garis AB, garis BC, CD, dan AD. Nah, garis yang berada pada bidang ABCD adalah garis yang menyusun bidang tersebut, yaitu apa? Yaitu garis AB, garis BC, garis CD, garis AD. Nah, karena ada 2 titik pada bidang yang dilalui oleh garis. Nah, garis memotong atau menembus bidang, yaitu garis apa di sini? Garis PQ. Karena apa? Karena hanya ada 1 titik yang dilalui garis tersebut. Selanjutnya nih, ada garis sejajar dengan bidang. Nah, di sini yang sejajar dengan garis pada bidang yaitu garis RS, karena garis RS ini sejajar dengan garis AC yang terletak pada bidang ABCD. Selanjutnya adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, di sini disajikan 2 bidang yang saling sejajar, yaitu bidang ABCD dan bidang EFGH. Dapat dilihat di slide ya, kedua bidang ini saling sejajar. Nah, karena saling sejajar, maka tidak ada satupun garis yang berpotongan dari kedua bidang tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, perhatikan bidang A, B, C, D, E, F tersebut. Nah, di sini dikatakan 2 bidang saling berpotongan. Nah, terlihat di sini perpotongannya di mana? Yaitu perpotongannya ada pada garis DC. Seperti itu. Yang terakhir yaitu
kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, perhatikan dua bidang yang saling berhimpit ini. Nah, saya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah menempuh kelas HPS? Nah, saya pastikan pastilah ada di antara kalian yang pernah melakukannya. Nah, coba bayangkan apa yang terjadi ketika kertas HPS tersebut ditumpuk satu dengan yang lainnya. Nah, pastilah susunan ujung-ujung kertas tersebut sama kan? Nah, ujung kertas yang atas nanti akan sama dengan ujung kertas yang di bawah. Nah, ini berhubungan dengan kondisi dua bidang yang saling berhimpit, di mana setiap titik pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta. Dan setiap titik pada bidang beta juga terletak pada bidang alfa. Nah, seperti itu. Sekian dulu penjelasan pada video ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.